Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisa laporan keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Kumala Dewi dan rekan saya bernama Hesti Mayani. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Analisis laporan keuangan. Yang pertama, menilai lingkungan bisnis. Yang kedua, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, menilai kualitas laba. Yang keempat, analisis laporan keuangan. Yang kelima, memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama, laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Yang kedua, menyajikan posisi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Yang ketiga, penyajian dapat menggunakan kontrol atau staffel. Yang keempat, perusahaan dapat menggunakan metode klasifikasi lancar, tidak lancar, atau pendekatan lain. Atau misal perbankan tidak menggunakan klasifikasi lancar, tidak lancar. Yang terakhir, standar tidak menjelaskan komponen yang dilaporkan secara detail, namun menjelaskan minimum lain yang harus dilaporkan terpisah jika nilai tersebut material. Jenis analisis. Yang pertama, analisis horizontal. Yang kedua, analisis vertikal. Yang ketiga, analisis common size. Yang keempat, analisis rasio. Yang terakhir, analisis DuPont. Analisis horizontal. Yang pertama, analisis yang membandingkan kelompok dalam suatu laporan keuangan dengan fokus sama tapi periodenya berbeda. Yang kedua, analisis horizontal. Dalam jangka panjang akan membentuk analisis tren. Yang ketiga, dalam analisis horizontal harus memperhatikan kondisi. Yang keempat, digunakan untuk mengevaluasi pola perkembangan tren akun laporan keuangan dalam beberapa periode akuntansi. Yang kelima, dilakukan dengan melihat perubahannya dari suatu periode dengan periode sebelumnya, baik untuk neraca maupun laba rugi. Yang keenam, perubahan tersebut dapat dinyatakan dalam nilai atau dinyatakan dalam persen. Yang ketujuh, dengan melihat persen, perubahan akan dapat dilihat bagaimana tren perubahan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, analisis vertikal. Yang pertama, analisis yang membandingkan suatu pos dalam suatu laporan keuangan atau yang lain yang dijadikan tolak ukur. Yang kedua, untuk laporan laba rugi menggunakan penjualan bersih sebagai tolak ukur. Untuk laporan neraca menggunakan tolak aset sebagai tolak ukur. Selanjutnya ada analisis kombining. Yang pertama, laporan keuangan distandarkan dengan menggunakan ukuran pembagi tertentu, tolak aktiva atau penjualan. Yang kedua, semua jumlah yang nyata dengan persentase dari ukuran pembagi tersebut. Yang ketiga, analisis vertikal. Dalam persentase yang membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis atau dengan angka rata-rata industrinya. Selanjutnya, analisis rasio. Analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara satu angka ataupun dalam laporan keuangan dengan pos lain dalam laporan keuangan sehingga memiliki makna atau arti. Selanjutnya, tujuan analisis rasio, yaitu pertama, rasio analisis. Analisis laporan keuangan perusahaan dengan cara membandingkan rasio dan membandingkannya dengan tren dan rata-rata industri. Selanjutnya, tujuan analisis rasio. Yang pertama, menstandarkan informasi keuangan untuk tujuan perbandingan. Selanjutnya, evaluasi hasil usaha dan rasio usaha. Yang ketiga, membandingkan kinerja sekarang dengan tahun sebelumnya. Yang keempat, membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain atau standar industri. Selanjutnya, jenis analisis rasio. Yang pertama, analisis likuiditas.
Yang kedua, analisis aktivitas pemanfaatan aktiva. Yang ketiga, analisis tingkat hutang, flashback atau solvabilitas. Yang keempat, analisis profitabilitas atau rentabilitas. Yang kelima itu DuPont, dan yang terakhir analisis pasar. Selanjutnya ada analisis likuiditas. Yang pertama, melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, kreditor memperhatikan hal ini karena terkait dengan kembali tindaknya utang yang diberikan. Yang ketiga, jika suatu entitas tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, maka selanjutnya tidak akan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu berfokus pada hubungan antara aktiva landa dengan utang landa. Yang kedua, dua aktiva yang sama mempengaruhi likuiditas dan portabilitas adalah piutang dan pembiayaan. Selanjutnya ada rasio pasar. Rasio pasar yaitu pasar menghubungkan harga pasar saham dengan indikator keuangan perusahaan yang ada dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas melihat seberapa efektif dan efisien perusahaan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini berfokus pada perusahaan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Semakin cepat perputaran, maka akan semakin tinggi penjualan. Secara alami, perputaran berbanding terbalik dengan portabilitas. Perusahaan yang memiliki perputaran tinggi cenderung memiliki profit margin yang rendah. Selanjutnya ada rasio solvabilitas atau leverage. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya baik pokok maupun bunganya. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, yaitu merupakan ukuran utama kinerja dan kesuksesan sebuah perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Selanjutnya ada rasio lainnya. Analisis keuangan sering menghitung rasio lain untuk membantu mengevaluasi dan membandingkan beberapa alternatif investasi yang ada. Selanjutnya ada DuPont. Yang pertama, DuPont adalah teknik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dengan menggunakan kinerja manajemen tradisional. Yang kedua, model DuPont mengintegrasikan elemen dalam laba rugi dan neraca. Yang ketiga, manajemen perusahaan bisa memakai sistem DuPont untuk menganalisis cara-cara untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Selanjutnya ada analisis komponen. Analisis lainnya dapat dilakukan dengan melihat komponen dari laporan keuangan secara detail. Misal yang pertama, membandingkan aktiva tetap, kesediaan, piutang, dan perusahaan lain. Yang kedua, melihat kualitas aktiva perusahaan. Yang ketiga, memahami kebijakan akuntansi yang digunakan untuk melakukan pencatatan komponen tersebut. Selanjutnya, keterbatasan analisis rasio. Yang pertama, kategori industri seringkali sulit untuk diidentifikasi. Yang kedua, rata-rata industri yang dipublikasikan hanya sekedar pedoman. Yang ketiga, praktik akuntansi cenderung berbeda antara perusahaan. Yang keempat, seringkali sulit untuk menginterpretasikan penyimpangan atau variasi dalam rasio. Yang kelima, rasio industri mungkin bukan target yang diinginkan. Yang keenam, kondisi musiman sering mempengaruhi rasio. Selanjutnya ada keterbatasan. Yang pertama, penggunaan rasio dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan. Yang kedua, besarnya angka-angka dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh metode dan estimasi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, tidak ada perusahaan yang sama sehingga sulit untuk menilai secara mutlak baik tindaknya sebuah perusahaan. Yang keempat, analisis akan sulit dilakukan untuk perusahaan konglomerat. Analisis dilakukan atas angka yang merupakan informasi masa lalu sehingga tidak menghitungkan masa depan. Selanjutnya ada ringkasan finansial rasio. Yang pertama, rasio membantu, yaitu evaluasi kinerja. Ada analisis struktur modal dan aktiva. Selanjutnya menunjukkan hubungan antara aktivitas dan kinerja. Berikutnya backmanagement. Yang pertama, masa lalu perusahaan. Yang kedua, industri. Baiklah, itu dia hasil presentasi dari kelompok kami.
ini. Bila ada salah kata kali mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.